Kitab Hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyaikhihi wa talmidatihi fid dharain amin. Ila anqal al-fikratu fikratani fikrah. Menggerakkan daya fikir, bukan daya hayal. Merenung dengan fikiran cerdasnya ada dua macam. Fikratu tasdiqin wa imanin. Pertama, fikrah renungan yang membuahkan keimanan, renungan yang membuahkan keyakinan. Maka fikratu tasdiqin wa imanin. Yang kedua, fikratu syuhudin wa ayanin. Yang kedua, fikrahnya dari orang yang sudah musyahadah, sudah melihat, sudah mengerti, lalu dihidupkan renungannya. Menghidupkan renungan. Nah, jadi merenung itu, orang merenung itu ada dua di sini disebutkan. Ada satu yang enggak disebut. Dua orang ini orang yang sudah sampai kepada Allah. Satu ada mahjubin. Kalau ini kisahnya, gambarannya begini. Ada orang yang merenungi semesta ini untuk sampai kenal kepada Sang Pencipta. Ya, untuk mengenal Sang Pencipta. Kalau mungkin kita gambarkan kayak obat. Ini golongan orang yang mencoba melihat beberapa. Ini ada daun dicoba, ini diramu, set. Akhirnya apa? Setelah dia merenungi fungsi daripada dedaunan ini dan sebagainya, kemudian diracik, akhirnya menjadi obat. Berarti dia bukan hanya sedang melihat dedaunan, tapi lihat daunan ini akan direnungi, dilihat laboratorium segala macam sampai jadi obat. Ini cerdas, karena tidak hanya sekedar melihat daun, makanya ini penemu. Ini urusan dunia dulu, gambarannya kayak begitu. Yang kedua, menemukan obat. Sudah tahu ini obat, ini kok kenapa kok saya sembuh minum obat ini? Kira-kira isinya apa ini? Gitu. Ini jadi kebalikannya. Kalau yang satu ingin merenungi apa benda-benda yang ia temui untuk sampai kepada tujuan. Dedaunan, daun jambu, kok bisa diandungi, diolah, akhirnya jadi obat apa gitu. Daun ini jadi obat apa ini. Jadi cara dia sampai kepada tujuan, tapi memulai untuk sampai kepada tujuan dengan renungannya. Tujuannya adalah menemukan obat. Yang satu langsung sudah tahu, dikasih tahu ini obat pusing, langsung diminum, selesai. Tapi karena dia cerdas, dia mikir apa sih yang menjadikan kok saya pening saya langsung dia merenung. Lah ini gambarannya tentang obat. Cuman urusan kenal Allah ada dua model manusia. Yang dia menghadirkan renung dengan lihat ila sama'i kaifa rufi'at, melihat langit yang ditinggikan, melihat gunung menjulang, melihat lautan lepas, ombak berkejar-kejaran, lihat kupu-kupu terbang, bunga mekar dan seterusnya. Dia tidak hanya melihat indahnya, enggak. Dia menghadirkan renungan sampai kepada sebuah keyakinan bahasanya sungguh luar biasa yang menciptakannya. Itu maknanya pandangan cerdas. Makanya orang cerdas pandang, lihat lukisan tuh indah. Sebuah lukisan, ukiran yang luar biasa. Ini ukiran cakep. Kalau kelas kita sangat dasar sekali. Lukisannya bagus. Tapi ahli lukis, ahli ukir nggak ngelihat lukisan bagus. Orang mana yang lukis? Yang ukir siapa sih? Jepara ini. Langsung Jepara ini gitu. Jadi langsung ke sana, padahal Jeparanya nggak ditulis itu. Hebat Pak Jepara. Duh, tembus. Makanya kalau orang cerdas melihat apapun langsung lihat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini merenungi apa yang ada dalam dirinya. Gigi ini kayak tulang kok, tapi kok bisa membedakan antara lidah saya masih lidah kambing. Ya kan? Ini lidah kambing, lidah saya. Bisa bedain gigi ini, kerasa enggak tahu. Itu bagian indera apa yang mana itu kok bisa tahu. Kok bisa ini daging, ya ini, nah ini
ada suatu ini ini daging lidah saya, nggak ada yang lidahnya gigit kecuali karena buru-buru makan kan. Merenung dia, subhanallah, Allah yang menciptakan ini, programnya kok cakep banget nih. Kakinya keinjek sakit, Allah, mulutnya mikir merenung. Nah, ini ada gambaran manusia yang sampai kepada Allah ada dua macam. Dia cerdas menghadirkan renungan sampai yakin bahasanya semesta ini ada yang menciptakannya. Yang lain bukan begitu. Dia tidak pernah menghadirkan renungan panjang, cuman tiba-tiba Allah titipkan di hatinya keyakinan, dia menjadi orang beriman. Kemudian dengan imannya itu bisa melihat bahasanya ini dengan keimanannya. Jadi ada orang namanya al-jadzab, majdubin. Majdub itu adalah dia tidak berusaha, tidak belajar, tidak ini, tapi tiba-tiba dia kenal Allah dengan sesungguhnya. Dia kenal Allah dia. Allah telah bertajalli, maksudnya Allah telah menjadikan hatinya orang ini mengenal Allah. Allah sendiri yang mengenalkannya. Mungkin kalau ditanya, dia bukan orang yang belajar ilmu tinggi-tinggi. Dan ini ada mungkin orang-orang awam keyakinannya tinggi tentang adanya Allah, nggak pakai dalil-dalil seperti yang dikisahkan. Seorang anak muda kaget waktu ibunya itu, ada kisah Imam Razi. Imam Razi seorang ahli akidah, begitu cerdasnya beliau di saat harus berdialog dengan orang-orang yang dia adalah pakar akidah. Beliau adalah orang yang telah bisa mendatangkan 100 hujah untuk membuktikan bahasanya Allah itu ada. Ibu ini dengar omongan begitu heran. 100 hujah untuk meyakini Allah ada aja perlu 100 hujah. Apa itu? Untuk kenal Allah saja kok pakai 100 hujah, gitu kan? Artinya dia sudah mengenal Allah biarpun tanpa hujah. Akhirnya untuk kenal Allah sampai perlu 100 hujah, berarti sebelumnya ada 100 keraguan-keraguan dong. Kaget anak ini, benar juga omongan Umi ini. Disampaikan kepada Imam Razi bahwasanya ibuku ngomong begini, masa seorang imam untuk mengenal Allah saja harus perlu 100 hujah? Apa enggak cukup 1 hujah? Bahkan enggak perlu pakai hujah, begitu jelasnya bahwasanya Allah itu ada dalam keyakinannya, kan begitu. Akhirnya apa? Imam Razi mengatakan, Allah marzuqni iman al-ajais. Ya Allah, kalau begitu aku pengen punya iman kayak ibu-ibu di kampung itu loh. Itu serius imannya, itu tidak pernah belajar ngafal Jawharatul Tauhid, tapi jam 3 malam sudah tahajudan. Itu yang jago akidah itu hanya berputar-putar di otaknya. Ini orang kampung, ibu-ibu di kampung itu lihat ilmu akidahnya kan dalam-dalam amat ya, tapi yakin betul Allah yang maha kasih. Dia beribadahnya serius, khusyuk, baca Quran panjang-panjang, tahajudnya lama-lama dan seterusnya. Ayo, nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Karena dia sudah Allah sudah menampakkan pada hatinya. Mungkin belajarnya tidak terlalu banyak, tapi keyakinan nggak bisa diganggu gugat. Makanya ini orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mengenal Allah. Dia sehingga dengan dia mengenal Allah, maka lihat akan membentuk perilakunya, tidak perlu merenung, karena dia sudah kenal Allah, maka dia akan baik kepada orang di kiri kanannya dari dorongan dari dalamnya. Nah, kalau kita ingin berbaik dengan orang kan perlu merenung dulu, ini adalah saudariku, ini umat Nabi Muhammad, ini maka aku harus berbuat baik. Ini beda, tapi semuanya ini orang baik. Ini gambarannya seperti itu. Maka ada orang yang ketiga yang tidak disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah di sini. Berarti ini orang yang sampai kepada Allah, biasanya as-salikun sama wasilun kan. As-salikun kita menuju jalan menuju Allah sampai al-wasilun, as-salikun kita lagi menuju kepada Allah dengan ngaji, beribadah, mujahadah, berkumpul dengan orang-orang baik, kemudian juga bergaul, mengamalkan ilmu dan seterusnya. Ini mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita berusaha untuk kenal Allah, sehingga semakin hari semakin sejuk kita ibadah, semakin kenal Allah. Kita makom ini jangan nunggu jadi makom jadab tiba-tiba diangkat oleh Allah, kenal Allah. Ya kalau diangkat, nggak diangkat bagaimana?
Kan disebutkan dalam Al-Quran orang yang sampai kepada Allah dua. Hah? Allah kan yahdi may yasha, akan berikan petunjuk kepada yang kehendaki. Wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah akan berikan petunjuk orang yang berusaha. Man yasha man yunib, ahli inabah. Kalau Allah kehendaki untuk baik, biarpun dia nggak berusaha, tiba-tiba jadi baik. Ada. Dia mabuk di pasar, dia begini, nggak pernah, tiba-tiba dia sadar, di pagi harinya nangis. Ada. Ada orang yang sampai kepada Allah berusaha. Semoga kita ini adalah termasuk sampailah kepada Allah. Sekarang masih berusaha, ngaji dan seterusnya. Nah, di sana ada orang yang ketiga, tidak disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, orang yang ketiga yaitu mahjubin. Dia melihat semesta, merenungi semesta sampai menghasilkan sebuah karya dahsyat. Pakar fisika, pakar kimia, ilmu kedokteran, teknologi, semua itu adalah daripada fikrah. Melihat semesta tidak hanya melihat semesta. Melihat api membakar kaleng, bergerak. Dia tidak hanya mengatakan, wah nanti airnya dimasak. Enggak, mikir, di apa sih menjadikan begini? Maka muncullah ide cemerlang Thomas Alva Edison misalnya. Untuk dijadikan, nah gitu, atau siapa gitu, gerak listrik, atau kereta api misalnya. Itu setelah melihat ini apa? Cuma, ini hanya sampai kepada materi, madah. Tidak sampai tembus kepada siapa yang menjadikan itu semuanya. Siapa yang menciptakan. Dia menghadirkan renungannya, tapi di antara orang lain dia dianggap cerdas. Dia telah menemukan ini, telah menemukan itu dan sebagainya. Akan tapi orang yang kenal Allah tidak sampai di situ. Dia setelah merenungi semesta ini, lihat menghasilkan macam-macam, tembus bahasanya di sana ada yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semuanya. Nah gitu. Maka kita ini bisa ini gambaran sederhana Imam Ibn Athaillah As-Sakandari tentang perjalanan kita menuju Allah. Tapi sebetulnya tidak hanya sampai di sini. Kalau kita terapkan kepada hidup kita ini, kita tetap menjadi 3 model manusia. Antara yang mahjubin, terhalang, dia bisa tahu tapi nggak pernah tidak pernah naik pangkat lagi, hanya sekedar tahu itu saja, tapi tidak pernah sampai merasakannya. Mungkin sebetulnya dia pinter di antara yang tidak tahu, tapi sebenarnya dibanding yang sudah tahu dia jadi bodoh. Contoh, kalau Anda tidak ngerti tentang susu, maka Anda dianggap bodoh tentang susu. Tapi ada orang mengerti susu itu, coba didinginin, segarnya luar biasa, dicampur apa begitu, seger. Berarti ngerti susu ada vitamin, lumayan. Berarti dia tak mengerti bahasanya susu itu adalah kalau ada dimasukkan kulkas, kemudian dikasih tambahan apa-apa, oh segernya luar biasa enak. Maka dia dari bodoh tidak mengerti susu. Yang tidak mengerti itu apa sih kok putih-putih? Apa sih putih-putih? Dia bodoh sekali, biarkan. Tapi ada yang sudah naik pangkat, dia tahu bahasanya susu adalah bermanfaat untuk kesehatanmu. Dibanding yang tadi, ini adalah pinter, karena ini tahu, yang ini tidak tahu. Tapi ini dibanding yang setelahnya jadi bodoh. Siapa yang setelahnya? Tahu bahwasanya susu ini adalah bermanfaat, seger, maka dia minum. Nah, yang tengah ini nggak mau minum, bodoh dia. Wah, susu itu hebat, tapi nggak minum, apa hasilnya? Wah, seger, tiba ini. Nah, ini seperti kalau kita dalam dunia tarbiyah kita sama. Apa sih artinya Anda? Apa sih arti maksud daripada ada dengar cerita tentang wali songo, wali-wali, ulama, kan gitu ya? Ada kan kitab Jami' Karomatul Aulia. Kalau Al-Quran menceritakan para nabi-nabi terdahulu, ada tujuan jelas agar nabi semakin yakin, semakin mantap hatinya. Nah, misalnya kita hanya menganjung-nyanjung saja para waliullah, menyanjung-nyanjung ulama, menyanjung-nyanjung nabi, ini jangan-jangan kita hanya sebatas punya sanjungan saja, tidak menikmati kita berurusan dengan nabi, tidak menikmati urusan dengan para wali. Jadi misalnya mengadakan haul, maulid, kan gitu ya, haul maulid, jangan-jangan kita itu ngerti haul adalah bagus, cerita para ulama, maulid tentang nabi dan seterusnya. Cuman jangan-jangan kita kelasnya orang yang hanya mengerti susu itu seger tapi tidak pernah minum. Nah gitu loh. Kita membaca sejarah para wali itu kita agar belajar tawaduknya kayak beliaunya, bersih hatinya kayak beliau, itu baru ngerasain. Kan ceritakan wali. Makanya kita lebih perlu
untuk mendengar cerita keramat para wali yang keramat-keramat akhlak, bukan keramat dari sini keluar gula. Coba apa yang bisa anda ambil faedah kalau dari ketiaknya langsung keluar gula? Wah, ini apa yang bisa ditiru? Tapi kita pengen melihat seorang wali dengan kesabarannya, seorang wali dengan sopan santunnya, seorang wali dengan kebijakannya. Nah, ini kita mengetahui ini adalah martabatnya. Kedua, sudah tahu lumayan daripada yang tidak tahu. Setelah tahu, kita harus merasakan susu tersebut, merasakan akhlaknya wali. Gimana sih? Saya akan mencoba, saya akan bersopan santun. Itulah yang disebut dengan beruswatun hasanah dengan baginda Nabi, dengan para kekasih Allah. Dan sekarang kita lihat, jangan-jangan kita hanya senang, haul. Haul itu kan menyebut para ulama, disebut namanya manakib. Untuk apa disebut manakib? Beliau sudah mulia disanjung. Buku maulid Nabi mulia, cuman maksudnya apa? Ente harus merasakan akhlaknya Nabi, akhlaknya para kekasih Allah. Itu baru kita cerdas. Bukan hanya hebat, saya tahu. Coba saja. Paling cerdas cerita, rasanya buah stroberi adalah buah yang bervitamin gini. Buah manggis adalah begini. Buah ini, masya Allah, hebat betul orang itu. Hebat katanya. Ditanya, ente pernah ngerasain? Belum. Belum. Yang satu langsung alhamdulillah saya sudah ngerasain. Maksudnya apa? Gimana sih tawaduknya seorang kekasih Allah? Gimana kok ada kekasih Allah di saat dicuri barangnya ternyata dia langsung melakukan sholat dan berdoa, ya Allah jadikan itu curian terakhir baginya, ya Allah jangan hukum dia ya Allah. Loh, kok bisa gitu? Gimana ini? Mestinya kalau dicuri barangnya kan marah-marah dan marah sakit hati, tapi dia enggak. Saya perlu belajar seperti dia. Ini ada orang dicaci maki. Imam Ali Zainal Abidin dicaci, kau begini, kau jelek begini. Ternyata beliau hanya mengatakan, terima kasih kau telah tunjukkan apa yang aku harus berubah. Dan ketahuilah wahai saudaraku, kejelekanku jauh lebih banyak daripada yang kau ketahui. Cuman gitu tak, nggak pakai marah. Wah, gimana sih saya kayak gitu? Saya ditegur dikit aja sudah cemberutnya sebulan. Bukan dicaci, ditegur tak, Mbak, Kak, Neng, ya bang, jangan gitu dong bang. Apaan tuh? Belum dicaci. Ayo, jangan hanya sekedar dengar cerita saja. Keramat para wali sebut sana sini, keramat para wali gini ini. Kita perlu mengambil akhlaknya. Makanya kita namanya orang wusul, sampai ngerasakan. Begitu juga urusan kita belajar ilmu akidah. Yang bodoh tidak mempelajarinya. Akan tapi yang sudah mempelajari, kalau sudah kenal Allah, ada orang namanya maqal yakin. Yakin Allah itu ada. Yakin bahwasanya Allah itu yang menciptakan. Akan tapi kita harus sampai merasakan bahwasanya, nah ini makom lain lagi, makom tinggi lagi. Merasa bahwasanya Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah ini. Nah gitu kan? Makanya di dalam pembahasan Arkanuddin ada makom pertama orang berislam, beriman, ada makom namanya ihsan. Makom ihsan itu bukan sekedar meyakini bahwasanya Allah itu ada, akan tapi dia merasa bahwasanya Allah melihatnya terus. Dia menyadari bahwasanya setiap aku berjalan, aku akan dilihat oleh Allah. Kira-kira kapan akan bermaksiat orang seperti itu? Nah inilah. Jadi Imam Ibn Atha al-Sakandari dengan hikmahnya ini ingin menggugah kita untuk merenungi diri kita sendiri. Jangan hanya kita itu, wah kelihatannya mengerti ini itu, tidak merasakannya. Ngerti buah yang bermacam-macam, tapi tidak merasakannya. Ya, seperti anak yang belajar tentang, wah ini pulau ini adalah dan benua Australia, ini benua ini, tapi belum pernah kunjung ke sana. Ini masih lumayan sih capek. Tapi makanan itu loh, sudah tahu makanan enak, atau tahu ceritanya dok, tapi tidak pernah makan. Itu kan bodoh. Begitu juga dia mengerti lezatnya orang kenal Allah, lezatnya orang menatah hati, tapi kenapa tidak menatah hati? Coba, menatah hati itu lezat. Orang dimarahi tapi dia tidak marah. Orang dicaci tapi dia nyantai. Ini kan lezat, nggak sakit hatinya. Kenapa kita tidak mau belajar semacam itu? Gimana sih ada orang kok nikmat di saat membantu orang lain? Membantu, hilang duit, seneng. Nah, belajar. Kan nikmat. Ada cinta di hati kita, ada kebaikan yang kita lakukan. Dan seperti itu. Kemudian kata Ibn Atha al-Sakandari, ya, golongan-golongan ini, fal ula li arbabil i'tibar. Jadi ini selain mahjubin, yang mahjubin itu orang yang tidak hanya melihat materi, jago-jago fisika, yang nggak sampai kenal Allah. Sebab kalau kita kembali kepada masa-masa keemasan Islam dulu, masa kejayaan Islam itu ternyata pakar-pakar fisika dan sebagainya ada dalam matematik dalam Islam, kedokteran ada dalam Islam. Ada pakar-pakar
Itu adalah ada di dalam Islam. Yang mereka adalah kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal-ula li arbabil i'tibar. Jadi i'tibar itu selamat. I'tibar itu orang yang mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Itu ababil i'tibar, ya'tabirun. Jadi tidak melihat sesuatu kecuali direnungi. Maka dia akan faham sesuatu dan di balik itu ada apa. I'tibar. Masuk gua ada tulang. Al-babu i'tibar. Kalau ada tulang berarti wah kacau ini. Berarti ada harimau sering masuk sini. Kalau saya nginep di sini giliran saya dimakan harimau. Pergi dia. Cerdas dia. Al-babul i'tibar. Dia padahal hanya lihat tulang. Tapi si bodoh, apaan sih tulang dipinggirin dok tulangnya, lalu dipakai tidur. Bentar lagi datang harimau, bagiannya dia. Itulah beda. Nah, wathaniyatul arbabi syuhudi wal istibsor. Adapun yang kedua adalah yang dikatakan fikrahnya orang kedua arbabus syuhud. Memang orang itu sudah dijadikan oleh Allah kenal Allah. Dia kenal Allah, maka karena dia kenal Allah, hatinya kenal Allah, maka hati itu akan menggerakkan lihat. Matanya mata indah, tidak merendahkan orang lain. Lesannya lesan indah, tidak mencaci, tapi mengajak kebaikan. Tangan yang mudah menolong orang. Kalau dia diberi harta, akan digerakkan. Karena dari dalam hatinya. Dari dalam hatinya. Hatinya kenal Allah. Sehingga tidak melihat hamba Allah, kecuali, aku harus semakin dekat pada Allah dengan dia. Aku beri dia. Tapi dari kenal dulu. Kalau kita mau bersedekah kan mikir dulu, pahalanya apa, keutamanya apa, daf'ul bala, oh ya gitu. Nah ini asbabul i'tibar. Tapi kalau asbabul syuhud, arbabus syuhud, dia memang kenal Allah. Bahkan dia akan berkata, apa yang diberikan Allah kepadaku akan aku gunakan untuk kebaikan. Berkembang. Aku punya tahta, aku punya kekayaan, aku punya waktu, sehingga hidupnya hanya untuk kebaikan. Inilah hikmah yang bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita benar-benar sampai kepada Allah yang artinya bukan sekedar kita berbicara tentang keyakinan, akan tapi merasakan bahwasanya meyakini Allah yang menciptakan kita. Kemudian kita merasa bahwasanya kita perlu untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian di saat mengabdi kita merasakan lezatnya pengabdian kita kepada Allah. Sehingga dengan kesadaran akan indahnya mengabdi, maka akan menjadi manusia yang baik, yang disebut dengan orang soleh. Karena dia akan faham bahwa mengabdi kepada Allah bukan sholat saja, akan tapi mengabdi kepada Allah kadang tampak dalam bentuk kita mengabdi kepada ibunda kita, kepada ayahanda, kepada suami, kepada istri, kepada saudara. Kira-kira apa yang terjadi kalau dia kenal Allah? Dan dalam hidup beragama, yang kenal Allah bukan basa-basi. Jadi orang kalau kenal Allah ajib, berbuat baik hanya pengen mendapatkan pahala dari Allah. Tapi kalau orang dalam bersosial, namanya basa-basi sosial, dia berbuat baik hanya pengen disanjung oleh orang. Nggak disanjung batal kebaikannya, nggak disebut namanya juga batal, nggak dibalas batal. Tapi orang ikhlas enak, saya berbuat baik karena Allah. Dia kenal Allah, maka kebaikannya pun enak dirasakan oleh orang. Karena apa? Dia tanpa pamrih. Maka paling enak kalau Anda urusan sama orang ikhlas, Anda nggak akan pusing dengan orang ikhlas. Kalau seandainya Anda lupa berterima kasih, tidak akan merubah dia. Tapi kalau orang tidak ikhlas, Anda lupa terima kasih saja, waduh, ceritanya panjang, nggak tahu diri, nggak tahu ini, nggak tahu budi, dan seterusnya. Karena Anda berurusan orang yang tidak kenal Allah. Akan tapi jangan Anda menuntut orang menjadi ikhlas, akan tapi mulailah dari diri Anda. Jadikan Anda orang yang ikhlas, yang kenal Allah, berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.